Baik pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, seperti yang ketahui bahwa munculnya pagar laut di lautan Tangerang memunculkan spekulasi yang beragam. Dan meskipun TNI, Angkatan Laut dan juga stakeholder yang terkait telah merubuhkan pagar laut tersebut, muncul spekulasi yang terbaru yaitu munculnya HGU dan HGB terhadap perairan tersebut yang menjadikannya babak baru di kasus ini. Dan meskipun saat ini pemirsa sertifikat tersebut sudah resmi dicabut, lantas bagaimana hal ini bisa terjadi dan kita akan bahas dengan Bapak Muhammad Sutisno, Direktur Maritim Strategic Center. Pak, bagaimana Pak pendapat Bapak tentang adanya kasus ini Pak, adanya insiden pemagaran laut tersebut? Menurut saya insiden ini menjadi membuka cakrawala kepada kita semua. Terjadinya sebagai fenomena gunung es ya, karena kita lihat ternyata selama 10 tahun ini tata kelola ruang laut kita dan tata kelola wilayah pesisir kita semeraut ya. Apalagi Indonesia yang ditakdirkan sebagai negara maritim, tapi seiring dengan berjalannya waktu tata kelola ruang laut kita masih amburadul. Lantas Pak, ini kan diduga juga salah prosedur terhadap penerbitan dari HGU, HGB ini. Apa sebenarnya yang terjadi Pak sebenarnya, dan kira-kira siapa Pak sebenarnya yang tepat untuk bertanggung jawab pada hal ini? Saya rasa ini adalah semua stakeholder bertanggung jawab ya, baik stakeholder yang berkaitan dengan maritim seperti KKP dan TNI AL, Bakamla Polair harus lebih berhati-hati dalam mengawasi wilayah pesisir kita. Karena kita lihat Indonesia sebagai negara maritim, kita lihat negara-negara lain wilayah pesisirnya identik dengan kemajuan, dengan arsitektur yang luar biasa. Tapi kita lihat di wilayah pesisir ini lebih banyak daerah-daerah kumuh, terbelakang secara ekonomi, secara pendidikan dan sosial. Makanya dengan adanya fenomena pagar laut ini momentum bersama, khususnya menjelang 100 hari Pak Prabowo ya, kita lihat momentum bagi Pak Prabowo untuk memperbaiki sistem tata kelola maritim kita, memperbaiki sistem wilayah pesisir dan ruang laut kita. Dari Bapak sendiri bagaimana, adakah rekomendasi untuk perbaikan atas kasus-kasus tersebut? Kita patut apresiasi langkah cepat pemerintah, khususnya Menteri ATR yang telah membatalkan sertifikat tersebut. Dan selanjutnya adalah bagaimana pemerintah antar stakeholder harus bisa menerapkan sistem early warning dan early detection. Bagaimana kejadian-kejadian ini tidak terulang kembali, lebih mengamankan wilayah pesisir kita, jangan sembarangan dipasang oleh pagar laut tersebut. Oke Pak, terakhir Pak, terkait harapan Bapak ke depan bagaimana? Harapan saya adalah untuk Pak Prabowo Presiden kita yang telah cepat dalam mengatasi masalah pagar laut ini supaya tidak menimbulkan stigma di masyarakat bahwa pemerintah gagal dan lalai dalam melindungi hak-hak masyarakat. Kita lihat wilayah pesisir ini kan dengan adanya pagar laut itu kan nelayan sangat berdampak ya, ketika tidak bisa melaut, menjadi memutar dan wilayah laut jadi tercemar. Makanya dengan harapan saya bahwa ke depan tidak ada lagi kasus yang seperti ini, tidak ada lagi laut yang dipagari, karena kita sebagai nenek moyang kita kan seorang pelaut, kita harus bisa menjaga laut kita, menjaga pesisir kita, menjaga wilayah pantai kita. Siap. Terima kasih banyak Bapak atas kesediaan dan waktunya. Baik pemirsa, demikianlah wawancara saya dengan Bapak Muhammad Sutisna, di mana beliau menyampaikan menyayangkan terhadap kejadian tersebut dan berharap bahwa pemerintah segera bertindak dan segera menyelesaikan kasus tersebut untuk mendorong kesejahteraan masyarakat, terlebih bagi para nelayan-nelayan yang terdampak. Terima kasih atas perhatian Anda pemirsa, dan saya kembalikan ke rekan saya di studio.